Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita cek pemahaman tentang tingkat kemahiran literasi membaca. Bapak Ibu buka sebentar. Cek. Bentar ya. Saya ada kuis lagi. Buka di chat ya Bapak Ibu, chat Zoom. Silahkan diklik. Kerjakan soal lagi, tinggal ditarik-tarik kayak tadi. Lima menit. Bisa dibuka Bapak Ibu? Bisa. Sudah Bapak Ibu? Dapat berapa skornya? Bisa kan ditarik-tarik ya Bapak Ibu? Saya tidak bisa. Gimana Bu Fadila? Saya tidak bisa ditarik. Tidak bisa. Bukan diketik, ditarik aja Bu. Kotaknya ditarik ke pasangannya. Bu Fayada bisa nggak? Nggak bisa. Coba Bu Meji bisa nggak? Bu, saya tertinggal tadi. Klik Bu, klik di chat. Ada link bawah sendiri di chat. Zoom, diklik. Ini tinggal ditarik Bapak Ibu. Bisa nggak? Bu, tolong share lagi linknya, Bu. Nggak ada di chat. Bisa ditarik, Ibu. Oh, bisa ditarik sebentar. Ya udah biar cepet, lihat sini aja ya. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Bentar. Ini kan ya soalnya ya. Iya. Kalau yang ini yang pertama, kotak hijau pertama apa nih? Perlu pendampingan. Mampu melalui teks dengan baik. Perlu pendampingan, Bu. Perlu pendampingan. Yang pertama, Bapak Ibu. Ibu cakap. Pertama, perlu pendampingan. Perlu pendampingan. Yang hijau pertama, fokus. Fokus dulu, Bapak Ibu. Perlu ruang kelas.
Ini Tiga yang nih. Cakap, Bu, cakap. Nah, ini cakap ya. Ini adalah cakap. Cakap. Kalau kotak hijau yang kedua, Terampil. mampu memahami, menilai, merefleksi. Perlu pendampingan. Kotak hijau yang kedua, mampu merespon, Terampil. Perlu Terampil. pendampingan. terampil. Bu. Ya. Cakap ya tadi ya. Yang ketiga dasar, Bu. Yang ketiga ini Dasar. yang ketiga ini hapus ya Bapak Ibu ya. Ini saya tulis di sini deh. Ini ya, saya tulis di sini. Ini adalah Dasar. dasar. Oke. Ya kalau yang keempat, Perlu ruang kreasi. perlu ruang kreasi. Yang keempat, masa perlu ruang kreasi? Perlu pendampingan. Perlu pendampingan. Satu informasi itu berarti perlu pendampingan. Kalau yang terakhir pastinya adalah Perlu ruang kreasi. perlu ruang kreasi. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut ke pemaknaan hasil AKMI lagi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu buka hasil diagnosis AKMI di sekolah Bapak Ibu akan menemukan ini. Contoh rekomendasi. Penting ya Bapak Ibu ya. Nanti akan dipakai untuk Bapak Ibu mengerjakan soal juga. Jadi tolong diperhatikan. Dan untuk rencana tindak lanjut ke depannya. Ketika nanti Bapak Ibu membuka hasil diagnosis AKMI di sekolah Bapak Ibu akan menemukan ini. Ya, rekomendasi. Ada nama peserta didik, tingkat kemahiran. Tunggu dulu. Nama peserta didik, tingkat kemahiran, dan juga ada deskripsi dan rekomendasi. Contohnya, nama peserta didiknya AZ gitu ya. Tingkat kemahirannya adalah dasar. Kalau tingkat kemahiran si AZ ini adalah dasar, itu berarti bahwa AZ ini sudah mampu menemukan dan mengakses. Tapi L1 kan ya, dasar kan L1 tadi ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Bisa mendengar suara saya? Bu. Ya, oke. Dasar itu kan L1 ya. Jadi deskripsinya peserta didik itu udah bisa menemukan dan mengakses, udah bisa L1-nya. Tapi belum bisa menginterpretasikan dan mengintegrasikan L2 dan belum bisa mengevaluasi dan merefleksi L3 pada teks informasi dan teks sastra dengan cakupan isi sederhana dan tingkat kebahasaan sederhana pula. Ya, sederhana itu dari mana toh taunya? Jumlah kata-katanya. Intinya tuh kalau teks informasi sekitar 50 sampai 200 kata, kalau teks sastra 100 sampai 250 kata. Kalau tingkat kebahasaan sederhana itu gimana? Tingkat kebahasaan sederhana itu kalimatnya tidak terlalu panjang, kosakatanya yang tidak sulit, yang sesuai untuk anak kelas 5 SD. Nah, kalau sudah mendapatkan ini, tingkat kemahiran, deskripsi, kita sampai ke rekomendasi. Rekomendasi ini apa yang harus dilakukan Bapak Ibu ke depannya untuk melakukan tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Kalau itu dasar, berarti kompetensi yang udah ada di dasar itu dikuatkan Bapak Ibu. Dan kita juga berusaha mencapai kompetensi atau tingkat kemahiran di atasnya
dasar. Di atasnya dasar tadi ada apa? Ada cakap, ada apa lagi? Terampil, ada Perlu ruang kreasi. perlu ruang kreasi. Ya. Saya ulangi ya, Bapak Ibu ya. Ini penting banget nih. Bapak Ibu nantinya membuka hasil diagnosis AKMI dan mendapati rekomendasi semacam ini. Siswa A itu tingkat kemahirannya apa? Dasar misalnya. Artinya dia itu sudah mampu menemukan dan mengakses, sudah bisa L1-nya. Tetapi belum mampu menginterpretasikan, mengintegrasikan, mengevaluasi, merefleksi, belum mampu. L2, L3-nya belum bisa. Rekomendasinya, Bapak Ibu diharapkan membimbing peserta didik dalam membaca intensif beragam teks, cerita fantasi, biografi, hobi, dan yang lainnya, untuk menguatkan kompetensi menemukan dan mengakses. Jadi kompetensi yang sudah dimiliki, ya, ini kan sudah dimiliki nih, menemukan dan mengakses. Ini kan sudah dimiliki. Nah, yang sudah dimiliki itu diapain Bapak Ibu? Dikuatkan. Nah, sedangkan kompetensi yang belum dimiliki itu ada kompetensi menginterpretasikan, mengintegrasikan, dan juga mengevaluasi, merefleksi, itu hendaknya dicapai. Oke. Seperti tadi, pembahasan kita sebelumnya, naiknya mau dari dasar ke cakap dulu, boleh. Atau dari dasar mau ke terampil juga boleh. Tapi kalau dari dasar mau ke terampil, naiknya berapa tingkat itu? 2. Kalau mau naik 2 tingkat, satu-satu. Jadi Ibu nggak boleh ngelewatin terampilnya. Paham ya, Bapak Ibu ya? Jadi kalau mau dari dasar mau ke terampil, lewatin dulu cakapnya. Ya, soalnya nanti dibuat ada cakapnya, ada terampilnya. Mau ke ruang kreasi boleh, tapi kasih juga soal cakap, kasih juga soal terampil, baru ke perlu ruang kreasi. Makanya tadi saya bilang, kalau naik 2 level boleh, tapi Bapak Ibu akan semakin banyak PR-nya, banyak kreativitas yang dibutuhkan, banyak effort usahanya. Oke. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Any question? Ada pertanyaan? Tidak ada? Wah, materi yang kedua selesai. Materi kedua selesai. Kita ke materi ketiga ya, Bapak Ibu ya. Oh, Bu Nelvi raise hand. Silakan Bu Nelvi. Oke. Menindaklanjuti paparan yang baru saja Ibu jelaskan tadi mengenai level-level dasar, cakap, terampil, dan juga ruang kreasi tadi. Bentar, itu tingkat kemahiran, Bu Nelvi. Iya, Kalau Bu. Bu Nelvi bicara cakap, dasar, terampil, perlu ruang kreasi, itu tingkat kemahiran. Kalau level, menemukan, mengakses, Iya, Bu. ya, Tingkat kemahiran anak-anak tadi ya, Bu ya. Dari mulai dasar, cakap, kemudian sampai ke ruang kreasi. Ini saya kaitkan kepada yang sekarang ini, Bu. Ini kan kita sudah mau masuk ke ujian semester ganjil tuh, Bu. Bagaimana menurut Ibu kalau seandainya untuk materi soal-soal yang akan kita berikan kepada siswa untuk ini aja sebagai mereka tambahan aja, maksud saya gitu kan, Bu. Diberikan sedikit soal-soal yang berkaitan dengan tingkat kemahiran anak-anak itu tadi, bisa nggak kira-kira ya, Bu ya? Bisa, Ibu, bisa sekali. Ya, itu kalau Ibu mau terapkan di kelas itu boleh sekali. Maksudnya kalau kita mau menindaklanjuti AKMI kan harus buka hasil diagnosisnya dulu ya Bu Nelvi ya. Tapi kalau di luar itu Bu Nelvi mau
mau menerapkan itu boleh sekali. Ya, soalnya dibikin yang sampai ke cakap, sampai ke terampil, sampai ke ruang kreasi itu silahkan. Sangat boleh dong Bu Nelvi. Bu Nelvi misalnya menyuruh siswanya untuk ayo bikin poster yuk. Boleh, why not gitu ya. Atau bikin karena kalau di kelas SD itu kan ada hiasan-hiasan dinding ya. Dikasih teks dulu misalnya tentang ilmu, keutamaan ilmu. Terus mereka disuruh bikin di kertas asturo gitu, kertas warna-warni, suruh nulis pentingnya ilmu terus ditempel di dinding, itu udah perlu ruang kreasi dan itu boleh sekali Bu Nel dilakukan. Makasih Bu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Bapak Ibu masih semangat? Masih ya, ini dulu deh, ini dulu. Nah, ini sudah mulai nih ya, punggung udah mulai berteriak. Aduh, punggungnya berteriak. Ini baru hari kedua Bapak Ibu. Izin Bu. Ya, Bu Nelvi. Sepertinya kita perlu ice breaking ini kayaknya Bu. Udah melemah ini punggungnya Bu. Ini mau saya ajak tanya jawab. Pertanyaan mudah, jawab yuk. Pertanyaannya gampang. Coba ibu-ibu, bapak-bapak coba jawab open mic ya. Atau lewat chat boleh, lewat chat aja boleh. Mana sih chatnya? Ini dia. Pertanyaan pertama. Ban becak ada berapa Bapak Ibu? 3. 3. 3. Ya. Ayo. Lagi siapa mau jawab? 3. 3. Coba dipikirkan lagi Bapak Ibu. Oke. Ada 3. Ban becak itu ada 6 Bapak Ibu. 3 ban dalam, 3 ban luar. Kan saya nanyanya bukan berapa ban dalam becak atau ban luar becak. Saya nanyanya ada berapa bannya. Berarti termasuk dong. Nggak boleh protes ya Bapak Ibu, nggak boleh protes. Oke. Lagi. Kenapa mobil berhenti di lampu merah? Karena direm Bu. Karena direm. Karena lampunya lagi warna merah. Ya, enggak. Kalau lampunya warna merah, kalau nggak direm tetap nggak berhenti. Ya. Kenapa kalau di lampu merah itu direm? Karena kalau di lampu merah itu berhenti karena direm ya. Lagi. Apa nih? Minuman apa yang paling murah di warteg? Air putih. Dingin. Air putih. Air Minuman dingin. gratis Bu. Air yang gratis. Mana boleh di warteg Bu minta air gratis. Nggak boleh. Air putih. Air putih. Yakin air putih. Air putih itu apa Bu Ibu? Bukan air putih yang paling murah. Yang paling murah itu Mineral ya. air bening. Mahal susu. Kalau putih itu mahal, air susu ya. Jangan dianggap serius loh ya Bapak Ibu. Masih ada enggak ya? Nah, ini. Jika seekor kuda menghadap barat laut, ekornya menghadap kemana? Hadap timur. Timur.
Pikirkan lagi jawaban yang out of the box. Jika seekor kuda menghadap barat laut, ekornya menghadap kemana? Barat. Mengharap barat darat, Bu. Menghadap kudanya, Bu. Menghadap kudanya. Hadap tanah. Ada lagi. Ayo, kok ada yang jawab benar sih? Ibu, bapak-bapak, hidup kita ini sudah berat, jangan dianggap berat. laut. Kalau kuda itu menghadap barat, laut, atau menghadap ke arah manapun, ya ekornya itu tetap menghadap ke Bawah. bawah lah, ya betul. Bawah. Mana ada ekor yang menghadap ke arah sebaliknya ya, repot banget kudanya. Oke. Udah pernah dengar cerita ini belum? Belum. Misteri tentang Antoni dan Cleopatra. Tahu Antoni sama Cleopatra? Bapak Ibu? Belum, Bu. Saya bacain ya. Ada sebuah villa dengan arsitektur Mesir. Villa tersebut indah dan menenangkan. Suasananya tampak sepi di angin berembus sepoi-sepoi, tetapi memancarkan hawa panas. Suasana di dalam villa lebih sepi lagi. Di atas lantai ruang tamu itulah Antoni dan Cleopatra tergeletak mati. Tidak ada tanda-tanda mati karena suatu penyakit, diracun, dicekik, ataupun bunuh diri. Apalagi saling bunuh. Bapak Ibu mohon maaf, ini bukan cerita kasus di Kalideres yang baru santer loh ya. Ini tentang Antoni dan Cleopatra. Kita lanjutin ya. Di sekelilingnya hanya ceceran atau genarangan air dan pecahan kaca. Bangunan tidak ada yang retak dan tidak ada kelambu yang berserakan. Yang terlihat di sudut halaman hanyalah seekor anjing yang hilir mudik di antara rerumputan hijau. Nah, pertanyaannya, penyebab paling logis dari kematian Cleopatra sama Antoni apa, Bapak Ibu? Digigit anjing, Bu. Kosong. Cat. Dicat. Sudah takdir dulu. Sudah takdir nggak boleh ada jawaban sudah takdir. Kerjanya, Bu. Di chat Zoom, ayo dijawab di chat Zoom. Kira-kira Antoni sama Cleopatra meninggalnya matinya kenapa? Kepleset. Ini bisa klik. Kepanasan. Ayo, apalagi ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira kenapa Antoni sama Cleopatra ini meninggal? Matinya kenapa? Tidak ada tanda-tanda mati karena suatu penyakit, diracun, dicekik, atau bunuh diri. Udah aja. Ya Allah, Ibu, jangan dong. Digigit hewan itu ya, Bu? Apa? Digigit anjing? Ini hewannya anjing. Adanya anjing. Anjingnya hilir mudik di antara rerumputan hijau. Tidak ada tanda-tanda dibunuh. Nah, apa ya kira-kira? Antoni dan Cleopatra matinya kenapa ya? Ada ide lain? Silahkan chat di Zoom. Kelelahan. Kelelahan, kehausan, banyak air loh padahal. Nah, ada ceceran dan genangan air. Kelaparan. Bu Nur Putri ini pasti habis melihat itu berita sekeluarga mati di Kalideres ya, Bu ya. Karena kelaparan. Bunuh diri, tidak ada tanda-tanda bunuh diri. Ayo. Oke, mau tahu jawabannya? Antoni dan Cleopatra itu adalah ikan, Bapak Ibu. Di dalam akuarium. Matinya karena akuariumnya pecah. Dari tadi saya nggak bilang kalau Antoni sama Cleopatra itu dua manusia, Bapak Ibu. Apa ada kalimat yang menyatakan Antoni dan Cleopatra itu manusia?
Tidak Dengarlah, Bu, kan? kata perusahaan. Antoni dan Cleopatra itu ikan, Bapak Ikan. Ibu. Nah, mereka mati karena akuariumnya pecah. Pecah. Terus mereka, ya udah airnya berceceran. Ada pecahan kaca. Doi kan toh, Bu Yuli. Ya kan saya dari tadi nggak bilang kalau Antoni Cleopatra itu manusia. Oke, udah ya. Kita ice breakingnya, kita kembali ke materi. Sesi ketiga. Sesi ketiga lumayan berat lagi nih. Tadi sesi pertama 8, 9, 9, 10, ini 10, 11. Pengembangan indikator dan materi pembelajaran. Oke. Pengembangan indikator dan materi pembelajaran. Nah, ini kita sudah masuk ke tindak lanjut Bapak Ibu ya. Rencana tindak lanjut Bapak Ibu. Nanti tugas Bapak Ibu bikin ini. Masih semangat Bapak Ibu? Yuk kita ketik di sini dulu sebentar. Tadinya saya. Coba saya mau lihat perasaan Bapak Ibu, pengen tahu perasaan Bapak Ibu dulu. Saya kirim ini ya. Link di chat Zoom, tolong diklik. Diklik linknya Bapak Ibu. Mana linknya? Di chat Zoom. Bisa dibuka? Tadi ibu ini ngeceknya di mana? Itu Bu tentang pemahaman literasi membaca tadi ya Bu ya? Bukan yang ini. Sebentar. Oh iya Ibu. Beda ya? Beda-beda. Sebentar. Ini linknya. Yang ini. Oh, salah ya saya buka. Yang terakhir ya, Bapak Ibu. Sama kok. Bisa dibuka? Ini apa langsung? Ini. Bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini? Ini keluar nggak? Enggak Ibu. Enggak, Ibu. Enggak. Tentang literasi membaca Ibu. Oh, masih literasi yang tadi pagi. Berarti. Iya Ibu. Oh. Ya udah deh, kita lanjut aja. Ini ntar aja deh. Nanti aja Bapak Ibu ya. Kita lanjut dulu aja ke sini. Nah, langsung ini aja deh. Nah, sudah terlihat share screen-nya? Sudah terlihat share screen saya? Slide PPT saya? Udah, Bu. Udah. Oke. Untuk melaksanakan tindak lanjut hasil AKMI, apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Ada
yang mau menjawab? Setelah kita dari tadi diskusi, kalau mau melaksanakan tindak lanjut hasil AKMI, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu? Ya, iya Bu. Apa? Silakan raise hand. Mau jawab? Kata bagus. Mau dengar suaranya siapa ya? Bu Yuli, Bu Yuli. Bu Yuli. Menurut Ibu, apa yang harus kita lakukan? Mau melaksanakan tindak lanjut hasil AKMI, apa yang harus kita lakukan, Bu Yuli? Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mengenai hasil dari AKMI yang akan saya lakukan ya Bu ya. Tapi ini sebelumnya, sebelum ke AKMI, dulu kami sudah mendapat juga pelatihan dari USAID Bu, tentang masalah pembelajaran membaca ini. Jadi dari USAID itu kami ada program membaca terbimbing. Nah, kami diberikan buku-buku yang manfaatnya itu memang besar sekali. Bukunya itu bacaan berjenjang dia, Bu. Berjenjangnya itu yang Ibu bilang tadi 200 kosakata, berapa kosakata itu dibagi dalam bentuk buku-buku yang berwarna. Misalnya untuk anak-anak SD yang dia membacanya bisa 200 kata, warnanya abu-abu. Di dalamnya hanya terdiri dari beberapa kosakata, lengkap dengan gambar-gambar. Kemudian ada lagi jenjangnya sampai ke tingkat 5 itu jenjang. Warna merah yang terakhir, Bu. Itu yang merah, misalnya sampai 1.500 kosakata. Ya. Jadi program dari USAID ini kan dia mengambil ke Finlandia. Ya. Jadi anak-anak itu dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari membaca yang terbimbing terkecil sampai yang besar. Jadi manfaatnya ini insya Allah sudah saya rasakan di sekolah kami begitu. Jadi anak-anak itu ada waktu untuk Sabtu itu khusus mereka ambil buku yang menurut mereka bisa gitu. Jadi setiap Sabtu itu itulah literasi membaca begitu. Lalu bagaimana refleksinya? Kami bawa mereka dalam bentuk kelompok besar di mana di situ berkumpul siswa-siswa kami untuk mempresentasikan apa yang dibacanya, Bu. Begitu. Ya mereka secara ini aja gitu. Apa yang kamu baca hari ini tentang sampah misalnya gitu kan. Bagaimana menurut kamu? Jadi di situ anak-anak udah mulai nampak nalar berpikirnya bisa kita kotak-kotakkan begitu. Jadi di AKMI Bu Yuli dari sekolahnya di mana, Bu Yuli? Hidayatulsalam di Bandar Halifah, Bu. Di Masya Allah. Ya, berarti kalau saya simpulkan Bu Yuli ya, Bu Yuli ada di sekolah yang sangat beruntung untuk menindaklanjuti hasil AKMI ini nanti. Sudah mendapatkan banyak buku kan ya dari USAID ya. 600 itu berarti Ibu udah nggak perlu pusing-pusing lagi nyari medianya nanti Bu Yuli. Apalagi bukunya udah berjenjang ya. Misalnya nanti tinggal dipadukan. Bu Yuli buka rapor AKMI-nya, hasil diagnosa AKMI-nya disesuaikan. Oh, siswa ini cocoknya pakai buku yang ini. Siswa ini cocoknya pakai buku yang ini. Yang tingkatannya segini. Ibu enak banget. Ya tinggal ambil soal udah ada dari situ. Ngasih kegiatan udah ada bukunya. Siswanya juga nggak perlu kemana-mana. Di sekolah ada semua. Jadi saya rasa Ibu ada di sekolah yang sangat beruntung deh kali ini ya. Dan itu bagus Bu. Tinggal Ibu memadukan aja media yang di sekolah udah ada dengan nanti tindak lanjut yang Ibu bikin. Istilahnya tuh nanti ibu-ibu tuh bayangannya ya, Bapak Ibu akan membuat kayak RPP, namanya rencana tindak lanjut. Ya, nah di situ ibu-ibu, Bapak Ibu akan menuliskan kegiatan intinya apa, sama kan kayak RPP. Kegiatan pembuka apa, inti apa, penutup apa, dengan basisnya itu dari hasil diagnosa AKMI seperti itu. Kalau Bu Yuli sudah punya medianya, tinggal dimasukin buku ini, buku berjudul ini, cerita berjudul ini. Itu udah enak banget Bu Yuli. Oke. Oh, ada lagi yang mau disampaikan Bu Yuli? Tapi jadi untuk menjawab pertanyaan saya deh, sekarang apa nih? Untuk melaksanakan tindak lanjut hasil AKMI, apa yang harus dilakukan?
Nama lengkap dia di situ aja. Bu Yuli, halo. Iya. Bu Yuli. Oke, berarti Bu Yuli akan menggunakan media-media yang ada di sekolah gitu ya Bu Yuli ya. Oke, kita ke wah, Bu terus ya. Di sini bapaknya apa cuma 2 toh? Coba. Soalnya yang kulihat bapaknya semua Pak Azhar sama Pak siapa tadi Pak Faisal ya. Ada Malik. Ini kalau ada Pak Fahru Rozi ini instruktur kita ini nanti saya suruh jawab. Ada Malik, ada. Bapak ada Malik. Halo. Oh, nampaknya sedang tidak online. Bapak, ada Pak Mustafid. Saya tunjuk nanti Pak Mustafid. Itu rekan kita juga Bapak Ibu ya. Tadi di main room. Coba saya minta pendapatnya Pak Azhar deh, biar ada bapak-bapaknya Pak Azhar. Kalau gitu untuk melakukan tindak lanjut hasil AKMI, yang harus kita lakukan apa Pak Azhar? Pertama. Baik Bu. Baik, terima kasih Bu kesempatannya untuk melaksanakan tindak lanjut hasil dari AKMI yang menurut saya yang harus kita lakukan memang Bu, langsung kita memberikan kita mempraktekkan langsung dan melihat, memantau siswa ya. Salah satunya tadi yang sudah kita pelajari bagaimana meningkatkan daya daripada daya pemahaman siswa terhadap membaca Bu. Setiap bacaan misalnya kita tadi telah membaca dalam menemukan dan mengakses ya, bagaimana daya bacanya itu, apakah dengan membaca siswa mampu mengambil informasi dan bahkan mungkin bisa mengambil kesimpulan, bahkan mengevaluasi ya. Ini mungkin nanti ke depannya menurut saya dari AKMI ini bisa kita meningkatkan kemampuan siswa agar tujuan daripada pembelajaran baik dan dengan maksimal. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Azhar. Ya, Pak Azhar berarti sudah punya habis ini berarti harus gini itu udah ada itu ya rancangannya. Nah, saya bikinkan step by step-nya Bapak Ibu ya biar Bapak Ibu mudah nanti melakukan tindak lanjutnya. Yang harus dilakukan yang pertama adalah membuka rapor hasil AKMI, hasil diagnosis AKMI ya. Kemudian berikutnya membaca hasil rapor atau hasil diagnosis dan menindaklanjuti rekomendasinya. Berikutnya kalau udah dibuka, udah dibaca, terus mau menindaklanjuti, Bapak Ibu harus merancang. Apa yang dirancang? Desain pembelajaran berbasis literasi membaca. Ya, di dalamnya nanti termasuk Bapak Ibu harus mengembangkan indikator, mengembangkan materi, mengembangkan model pembelajaran, dan mengembangkan media pembelajaran. Sebenarnya step by step-nya akan saya jelaskan, tapi dari tadi pembicaraan kita, diskusi kita udah mengarah ke sana Bapak Ibu. Contohnya tadi model pembelajaran. Bu Nelvi udah cerita, di kelas saya ada ini Bu, yang pintar ngajarin yang belum bisa, yang belum bisa nanti jadi bisa. Itu kan sudah pengembangan model pembelajaran ya. Terus tadi ada tuh kita bahas, di yang awal, sesi awal, ada teks tentang bahaya sampah plastik tadi. Bapak Ibu masih ingat kan? Ya, ada teksnya, terus saya minta, coba Bapak Ibu, ini kalau menemukan informasi, contoh soalnya gimana? Nah, itu kan pengembangan materi, pengembangan indikator. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu dari tadi sudah membahas ini dikit-dikit. Nah, nanti kita akan merunut lagi langkahnya satu persatu. Ya. Nah, yang perlu diingat Bapak Ibu, ya berkali-kali disampaikan, masih banyak yang salah tangkap. AKMI bukan mata pelajaran. Ya,
AKMI itu alat diagnosis Bapak Ibu, bukan mata pelajaran. Pembelajaran berbasis literasi itu nanti dimasukkan ke dalam mata pelajaran yang ada di sekolah, sehingga tujuan AKMI-nya dapat terrealisasikan. Nah, pada pelaksanaannya, literasinya kan ada 4. Keempat jenis literasi ini bisa dipadukan atau juga bisa diterapkan satu persatu. 2 juga boleh, 3 dulu juga boleh, 4 sekaligus dipadukan juga boleh. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti di hari Kamis atau Jumat, Bapak Ibu akan menerima materi tentang cara memadukan ya 4 jenis literasi dalam pembelajaran di kelas. Maka dari itu saya dari awal sudah bilang, Bapak Ibu nanti setelah selesai pelatihan ini, Bapak Ibu akan sangat mendapatkan ilmu yang banyak. Ya, saya hanya menguasai literasi membaca. Bapak Ibu menguasai keempatnya, melaksanakannya lagi nanti di kelas. Nah, jadi mohon diikuti sampai selesai. Karena ini ikhtiar kita ya Bapak Ibu ya, supaya madrasah menjadi lebih baik, siswa-siswinya menjadi lebih baik, dan nantinya sumber daya manusia di Indonesia juga menjadi lebih baik. Oke, kita lanjut. Ingat-ingat lagi, tingkat kemahiran ada 5. Perlu pendampingan, dasar, cakap, terampil, dan perlu ruang kreasi. Kalau di madrasah ibtidaiyah, mana yang tidak tercakup Ibu-ibu, Bapak Ibu? Yang tidak bisa dinilai dari, ya, tidak bisa tampak di hasil diagnosis AKMI adalah perlu ruang kreasi ya, karena diagnosisnya melalui komputer. Tapi Bapak Ibu boleh mengarahkan siswa-siswi untuk sampai ke tingkat kemahiran. Nah, ini contoh rekomendasi kan ya tadi. Masih ingat ini kan Bapak Ibu? Contoh rekomendasi masih ingat ya? Ingat kemahiran dasar. Ini ya. Ini contoh ya. Ini contoh. Jadi tingkat sebentar mana ya? Ini contoh ya. Ini tuh contoh ya Bapak Ibu. Jadi tingkat kemahirannya nanti bisa beragam. Antara satu siswa dengan siswa lain mungkin ada yang dasar, ada yang perlu pendampingan, ada yang apa meneh ya, terampil, cakap gitu. Jadi ini contoh aja dasar. Kita ambil contoh dasar. Iya. Aspek komputasi literasi masih apa, ingat ya. Ini jangan dilupakan juga. Nah, Bapak Ibu, berarti jika akan mendesain pembelajaran berbasis literasi sesuai rekomendasi hasil AKMI atau rapor diagnosis AKMI, maka kita beranjak dari apa? Dari hasilnya. Ya, dari hasilnya. Dari apanya? Dari hasil itu kita lihat. Dasar. Ya, dasar, perlu pendampingan, cakap, terampil itu tadi. Kuatkan. Lalu nih ya, kita ke sini ya. Kita beranjak nih. Kita ulangi pertanyaannya. Bapak Ibu, berarti jika akan mendesain pembelajaran berbasis literasi sesuai rekomendasi AKMI, maka kita beranjak dari apa? Kita beranjaknya dari tingkat kemahiran. tingkat Kemahiran. Kita lihat tuh tingkat kemahirannya siswa sampai mana. Nanti kan ini kan siswanya satu-satu ya. Kita ambil mayoritas Bapak Ibu. Di kelas ada 25. Hasil diagnosisnya berarti ada macam-macam kan. Ada yang dasar berapa, ada yang mungkin perlu pendampingan berapa, cakap berapa. Ambil yang mayoritas dulu Bapak Ibu. Ya. Kalau misalnya yang mayoritasnya itu ada di level yang tinggi, misalnya di cakap misalnya, tapi masih ada yang perlu pendampingan, maka yang perlu pendampingan juga harus kita apa ya? Kita istilahnya kita akomodir, nggak boleh ditinggal. Treatment untuk anak yang tertinggal harus tetap dilakukan. Iya.
Saya ulang ya, kita beranjaknya dari apa ini tadi? Tingkat kemahiran. Kalau udah gitu gimana? Kalau udah seperti itu, nanti Bapak Ibu belajar ya. Belajar artinya saya minta tidak kita bertemu sehari ini sampai saya berbusa gitu ya. Ngomong sampai berbusa. Gak cukup Bapak Ibu untuk mungkin bisa memahami semua, apalagi nanti masih ada literasi yang lainnya. Jadi Bapak Ibu nanti buka di LMS menu bahan ajar. Di dalamnya ada beragam contoh pengembangan indikator dan materi pembelajaran. Desain pembelajarannya dicontohkan mulai dari yang perlu pendampingan ada, yang dasar ada, cakap ada, terampil ada. Ingatkan saya, nanti malam saya share di WhatsApp grup ya. Saya menemukan. Nah, kalau gitu, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya sebentar sebelum ke sini deh. Saya bukakan ini dulu, Bapak Ibu ya. Stop share. Saya mau buka slide baru. Saya tutup dulu. Sudah tambah di layar, Bapak Ibu? Nah, ini ada di apa materi di modul ya, Bapak Ibu, saya cuplikkan saja. Ini ada contoh kalau tingkat kemahiran, kalau di rapornya atau di hasil diagnosisnya bunyinya tingkat kemahirannya perlu pendampingan. Ya, kalau bunyinya perlu pendampingan, maka capaian kompetensinya capaian kompetensi 1, perlu pendampingan. Mampu menemukan, mengakses, memahami, mengintegrasi, dan mengevaluasi, merefleksikan teks informasi 50 kata, teks sastra 100 kata, pada konteks personal, sosial, religius, dengan cakupan isi sederhana dan tingkat kebahasaan sederhana. Contoh fokusnya tingkat kemahiran perlu pendampingan. Saya ulangi lagi ya. Contohnya, kalau tingkat kemahiran perlu pendampingan. Ini tadi tingkat kemahiran yang keberapa Bapak Ibu? Wah, dasar. Yang perlu pendampingan. Perlu pendampingan tingkat kemahiran keberapa? Pertama, Bu. Pertama ya. Perlu pendampingan tingkat kemahiran pertama. Deskripsinya, peserta didik mampu menemukan satu informasi eksplisit atau tersurat dalam teks, tetapi belum mampu memilih informasi yang relevan di dalam teks. Nah, kemudian Bapak Ibu buat ini langsung aja. Indikator, mengembangkan indikator. Dari deskripsi tadi, ya, deskripsi tadi kan mengatakan bahwa menemukan satu informasi eksplisit dalam teks, tapi belum mampu memilih informasi yang relevan dalam teks. Maka sekarang Bapak Ibu bikin indikator, ya, tingkat kemahiran perlu pendampingan pada kita pilih. Tadi kan teksnya boleh milih, mau teks informasi ataupun teks apa Bu satunya? Sastra. Nah, ini contoh ya. Contohnya teks informasi. Kita milih teks informasi. Kompetensinya karena ada di perlu pendampingan, kompetensinya adalah
menemukan, dan mengakses. Oh, berarti kompetensi bahasa kan itu. Kompetensi bahasa Menemukan dan mengakses. prestasi dan mengintegrasi. Iya. Kalau ini tingkat dasar maksud. Bisa diulang lagi, Bu? Oke, ya. Ini adalah contoh desain pengembangan indikator, ya Bapak Ibu ya. Kita sedang membahas pengembangan indikator. Contohnya pada tingkat kemahiran perlu pendampingan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu buka rapor hasil AKMI, hasil diagnosis AKMI, hasil sosis lagi saya bilangnya ya. Saya mau bilang diagnosis. Kalau kita buka, Bapak Ibu buka rapor hasil diagnosis AKMI, munculnya adalah tingkat kemahiran perlu pendampingan. Bapak Ibu harus mulai memikirkan desain pembelajaran seperti apa nanti yang akan diterapkan di kelas. Nah, kita turunkan dari desain itu, yang pertama kita harus mengembangkan indikatornya dulu Bapak Ibu. Paham ya? Mengembangkan indikator ya. Karena tadi tingkat kemahirannya perlu pendampingan, kita tulis dulu. Kompetensi, kita pilih dulu teksnya. Bapak Ibu mau pilih teks informasi. Nah, kita tentukan kompetensinya. Namanya juga perlu pendampingan, maka kompetensinya kasih yang level L1, yaitu menemukan dan mengakses. Ya, karena kan perlu pendampingan. Sampai di sini paham? Paham. Ya. Perlu pendampingan, menemukan dan mengakses. Subkompetensinya menemukan informasi tersurat pada teks. Menemukan fakta atau informasi tersurat. Ya. Subkompetensi kedua, memilih informasi yang relevan pada teks. Memilih informasi penting atau kata kunci untuk menemukan sumber informasi yang relevan. Kalau kita bahas Ibu-ibu, Bapak-ibu satu-satu, coba. Subkompetensi yang pertama ini diturunkan dari kompetensi yang mana? Menemukan apa mengakses? Menemukan. Nah, ini diturunkan dari kompetensi menemukan. Jadi dari kompetensi ini diturunkan ke subkompetensi yang ini. Sedangkan subkompetensi yang kedua, memilih informasi yang relevan, ini diturunkan dari kompetensi yang mana? Mengakses. Turunin ke sini. Tadi sudah milih teksnya teks informasi. Sekarang konteksnya, Bapak Ibu mau personal atau sosial atau religius, terserah mau pilih yang mana. Yang penting cakupan isinya harus sederhana. Tadi ada jumlah kata, aturan jumlah kata diperhatikan. Karena masih perlu pendampingan 50-100 kata ya Bapak Ibu ya. Jangan terlalu panjang. Oke, kita sudah menentukan kompetensi dan subkompetensi. Sekarang, apalagi yang harus dilakukan? Kita mengembangkan indikatornya, indikator kompetensinya. Sebentar, kok orek-orekannya nggak hilang ya? Nah, tadi sudah menentukan kompetensi dan subkompetensi. Oh ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berpikir, lah aku nggak hafal kon ngapal ke kompetensi dan subkompetensinya neki poseng gitu misalnya ya. Gak usah pusing, dibuka modulnya. Di modul ini ada contoh ini. Bapak Ibu tinggal baca-baca lagi. Oke, sekarang kalau sudah di sini kita mengembangkan indikator berikutnya. Nah, oke.
Kalau indikator kompetensi kemahiran perlu pendampingan, kita boleh kan tadi ya, kompetensinya kan boleh naik 1 tingkat kan boleh. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Jadi kalau perlu pendampingan itu ada di ada di Tingkat pertama kecerdasan. ada di menemukan dan mengakses. Terus Bapak Ibu mau naik 1 tingkat, berarti kompetensinya kan ditambah. Menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Ini kan tadi kalau di rekomendasi AKMI itu harus ada yang dikuatkan, harus ada yang diraih. Jadi kalau bisa naik 1 tingkat. Jadi tambah 1 tingkat, menginterpretasikan, mengintegrasikan boleh. Malah justru jangan cuma 1 tok kompetensinya. Nah, kompetensinya karena perlu pendampingan, saya mau menemukan dan mengakses aja. Jangan, tambahi Bapak Ibu. Tambahi paling tidak 1. Atasnya yaitu menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Mengintegrasikan, turunkan dalam subkompetensi. Menginterpretasikan subkompetensinya, menginterpretasikan informasi tersirat dalam teks atau antar teks. Mengintegrasikan kita turunin, jadi menyusun simpulan dan membuat koneksi teks atau antar teks. Ini subkompetensinya. Oke, mau naik 1 tingkat lagi? Boleh, silahkan. Mengevaluasi dan merefleksikan berarti kompetensinya nambah 1 lagi. Naik 2 tingkat. Subkompetensinya, Bapak Ibu bisa milih menilai format penyajian dan kredibilitas konten, teks atau antar teks, dan merefleksikan isi teks dikaitkan dengan pengalaman hidup. Ini kompetensi dan subkompetensi ya Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya katakan, kalau di rapor diagnosisnya muncul tingkat kemahiran misalnya perlu pendampingan, kompetensi yang wajib ada berarti adalah kompetensi apa Bapak Ibu? Kalau menunjukkan perlu pendampingan, kompetensi yang wajib ada adalah Menemukan dan mengakses. Ini wajib ada. Ya. Karena ini harus dikuatkan. Dan Bapak Ibu juga harus meraih kompetensi di atasnya. Berarti kompetensi menginterpretasikan dan mengintegrasikan. Naik lagi boleh. Sampai di sini aja juga boleh. Karena masih perlu pendampingan. Ya, naiknya boleh 1, boleh 2. 1 aja nggak apa-apa. Karena kalau Bapak Ibu naik 2 sampai mengevaluasi dan merefleksi, stepnya akan lebih panjang. Bapak Ibu artinya yang disiapkan harus lebih banyak. Ya kan? Medianya nanti akan lebih banyak. Ngajarin siswanya juga effortnya lebih besar. Oke. Nah, contoh indikator tingkat kemahiran perlu pendampingan kali ini kalau teksnya teks sastra. Kalau tadi kan teks informasi ya Bapak Ibu ya. Ini kan teks informasi. Sekarang kalau teks sastra. Sama, kompetensinya menemukan dan mengakses juga yang harus ada. Ya. Menemukan informasi tersurat, memilih informasi yang relevan. Sama Bapak Ibu, cuman beda jenis teksnya aja. Naik 1 tingkat sama, menginterpretasi dan mengintegrasi. Naik 1 tingkat, menyusun simpulan, membuat koneksi teks antar teks. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu yang pertama adalah membuat fokus pembelajaran. Ini namanya fokus pembelajaran. Sasaran tingkat kemahiran, ada kompetensi, ada subkompetensi, konten pembelajaran, tema bacaan, konteks bacaan, dan model pembelajaran. Sasaran tingkat kemahirannya perlu pendampingan, kompetensinya menemukan dan memilih informasi tersurat yang relevan pada teks dan antar teks. Ini kalau Bapak Ibu cuma ngambil 1 kompetensi. Tadi boleh ya, naik 1 tingkat boleh ya Bapak Ibu ya. Saya ulang-ulang terus ini ya. Saya ulang-ulang terus. Jadi kalau ini
Kompetensinya mau ditambah sama L2 boleh. Mau ditambah sama L3 juga boleh. Ini contoh. Contohnya cuma satu kompetensi tok, ya boleh. Yang enggak boleh itu kalau di sini sasaran tingkat kemahirannya misalnya cakap, Bapak Ibu kompetensinya masih L1. Ya. Ya itu tidak, itu hanya menguatkan L1 tok misalnya. Nggak ada L2, nggak ada L3-nya. Ya itu sia-sia dong. Kan udah bisa kalau udah sampai cakap. Paham ya Bapak Ibu ya? Oke, pelan-pelan. Konten pembelajaran boleh milih sastra atau informasional. Tema bacaan bebas. Konteks bacaan bebas, boleh personal, boleh religius, boleh apa tadi satu lagi? Apa? Sosial. Sosial. Nah, sosial juga boleh bebas. Sebentar saya stop recording dulu. Nah, tadi sudah mengembangkan indikator pembelajaran. Sekarang mengembangkan materi pembelajaran. Bapak Ibu kan kalau mau menyajikan pembelajaran berbasis literasi membaca, berarti harus punya bacaan toh Bapak Ibu. Ya kan? Harus punya bahan bacaan. Bahan bacaannya boleh Bapak Ibu nyari. Kalau kayak Bu Yuli tadi, di sekolahnya udah banyak buku dari USAID. Nah, itu udah enak banget Bu Yuli ya. Nggak ngambil-ngambil. Tapi Bapak Ibu juga boleh ngambilnya melalui nyari di Google misalnya. Itu juga diperbolehkan. Atau nyari di majalah, tapi repot ya. Harus beli-beli majalah. Atau nyari bacaan di Google sekarang kan bisa. Silakan Bapak Ibu modifikasi. Atau Bapak Ibu juga bisa bikin sendiri. Coba, Bapak Ibu kalau bikin sendiri repot nggak sih?